Hai, welcome back to Superstock. Seperti biasa, kita akan selalu mencari saham-saham pilihan yang bisa berpotensi untuk masa depan. Dan kali ini kita menghadirkan satu saham khusus dari industri rokok. Memang sepanjang pandemi kemarin terlihat ada penurunan dari kinerja perusahaan-perusahaan rokok. Tapi dengan perubahan status dari pandemi ke endemi, bagaimana nih perkembangan industri rokok? Langsung saja kita tanya ke Christine Natasha, Research Analyst dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Hai Christine. Hai Alia. Hari ini kita akan membahas satu saham nih ya dari industri rokok. Kalau boleh tahu sahamnya apa nih? Hari ini kita akan membahas mengenai HM Sampoerna atau HMSP. Oke, kode sahamnya HMSP ya. Betul. Dan kenapa Christine memilih saham ini yang untuk dibahas di Superstock? Karena baru-baru ini harga saham HMSP baru saja naik dan kita mau melihat gimana kinerja dari HMSP sih. Oke, langsung saja di-share untuk sahabat Mirae Asset bagaimana perkembangan kinerja dari HMSP di tahun 2022 ini. Jadi di first quarter 2022 ini, HMSP membukukan penjualan atau sales-nya mereka sebesar 11% secara year on year. Dan ini didukung oleh kenaikan dari sales volume dan juga kenaikan dari ASP. Dan kenaikan penjualan dari HM Sampoerna ini lebih tinggi dibandingkan kompetitor sejenisnya yaitu adalah Gudang Garam, di mana di first quarter 2022 ini Gudang Garam membukukan penurunan penjualan sebesar 1,53% secara year on year. Jadi yang mendorong sales volume dari HMSP itu adalah penjualan dari rokok e-maltnya mereka, yang mana itu e-malt adalah flagship produknya mereka. Oke, jadi sahabat Mirae Asset ngerti ya kalau yang namanya sales volume penjualan naik, tapi bagaimana nih dengan kondisi profit ataupun margin dari HMSP itu sendiri? Nah, jadi di first quarter 2022, walaupun ada penyesuaian harga jual, namun masih terlihat adanya penurunan margin secara year on year di HMSP. Jadi di first quarter 2022, HMSP membukukan operating profit margin yang turun menjadi 9,1% dibandingkan first quarter 2021 yang sebesar 13,4%. Jadi faktor yang masih menyebabkan penurunan ini nih apa nih? Faktor-faktornya itu masih datang dari kenaikan excise tax, di mana HMSP tidak mampu untuk pass on keseluruhan dari kenaikan excise tax di tahun ini. Excise tax ini maksudnya cukai ya? Cukai rokok. Oke. Ya, betul sekali. Walaupun ada kenaikan dari ex-factory price dari HMSP yang secara rata-rata naik sebesar 2,5% Q-on-Q dan juga naik 4,8% secara year-on-year di first quarter 2022, HMSP masih membukukan gross profit margin yang menurun di quarter tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk gross profit margin HMSP di first quarter 2022 menurun menjadi 16,3% dibandingkan first quarter 2021 yang sebesar 21,4%. Dan untuk net profit margin dari HMSP menurun menjadi 7,3% di first quarter 2022 dari sebelumnya itu 11% di first quarter 2021. Karena penurunan margin tersebut, laba bersih HMSP turun sebesar 25,9% secara year on year menjadi 1,91 triliun di first quarter 2022. Hal menarik yang aku perhatikan dari meningkatnya sales volume dari HMSP itu adalah berkorelasi positif dengan relaksasi PPKM nih, Pit. Ya betul, kalau kita lihat penjualan dari flagship brand dari HMSP yaitu Sampoerna produk atau e-malt membukukan penjualan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan juga relaksasi dan juga mobilitas yang semakin tinggi, sehingga banyak sekali sekarang orang-orang yang sudah keluar dan juga pergi ke kafe, dan mereka biasanya itu merokok, rokoknya itu e-malt. Oke, jadi untuk segmen e-malt ini memang recover lah ya? Iya betul. Jadi untuk Sampoerna mencatatkan pertumbuhan sales volume di first quarter 2022 yang bertumbuh sebesar 11,6% secara year on year menjadi 9,7 miliar batang di first quarter 2022 dibandingkan first quarter 2021 yang sebesar 8,7 miliar batang. Tapi bagaimana dengan nasib merek-merek lainnya nih selain Sampoerna? Jadi untuk merek lain seperti di Samsu membukukan penurunan sales volume. Ini dikarenakan banyaknya perokok untuk segmen ini yang melakukan downtrade ke tier 2 segmen. Sehingga secara keseluruhan untuk sales volume dari HMSP bertumbuh 5,2% secara year on year di first quarter 2022 dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 5,7% secara year on year. Untuk Jisamsu Products di first quarter 2022 mereka membukukan penurunan sales volume sebesar 3,3% secara quarterly atau Q-on-Q, namun bertumbuh
secara year on year sebesar 1,7%. Di Superstock terdahulu kita pernah membahas berbagai segmen yang ada di dalam suatu perusahaan rokok. Kalau tadi kita tahu M-Malt ini bagian dari SKM, adakah segmen lain yang mendorong kinerja HMSP ini mulai untuk recover? Ya, jadi saya melihat bahwa untuk segmen dari SKT atau hand rolled segmen dari HMSP juga mendukung sales volume dari HMSP. Saya melihat bahwa ini dikarenakan kenaikan dari excise tax untuk SKT yang paling kecil dibandingkan dari segmen-segmen lainnya seperti segmen SPM atau segmen XKM. Jadi SKT segmen juga mendapatkan keringanan dari pemerintah untuk kenaikan excise tax. Oke, mungkin boleh diceritakan untuk sahabat Mirai Aset karena kita juga jadi penasaran nih kenapa cukai segmen SKT ini berbeda dan bisa dibilang lebih rendah nih. Untuk kenaikan excise tax-nya ya, memang untuk SKT selama ini memang kenaikan excise tax selalu paling kecil dibandingkan SKM dan juga SPM. Oh, emang culture-nya seperti itu ya? Selalu paling kecil kenaikannya. Oke. Ini dikarenakan pemerintah itu mendukung namanya industri padat karya karena untuk SKT itu kan hand rolled segmennya, jadi membutuhkan banyak tenaga kerja ya. Sehingga pemerintah mendukung hal itu untuk mendukung industrinya tetap bertumbuh dengan tinggi. Jadi pemerintah hanya menaikkan untuk segmen SKT itu biasanya paling rendah dibandingkan segmen-segmen lainnya. Jadi kita melihat bahwa memang industri rokok mulai pulih, begitupun dengan emiten HMSP ini. Bagaimana nih potensi ke depannya? Jadi untuk tahun ini HMSP berpotensi untuk membukukan sales volume recovery. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh HMSP di mana kenaikan cukai rokok masih belum bisa 100% dibebankan ke konsumen. Namun demikian, terlepas dari dividend yield HMSP yang cukup menarik, kami mempertahankan rekomendasi hold untuk HMSP saat ini. Baik, Christine, terima kasih ya atas analisa dan ulasan untuk Superstock kali ini dengan HM Sampurnanya. Sama-sama, Alia. Bagaimana sahabat Mirai Aset? Apakah ulasan dari saham HM Sampurna ini cocok untuk dimasukkan ke dalam watchlist saham pilihan Anda dan siap masuk ke portofolio? Semoga ulasan Superstock kali ini dapat membawa manfaat dan pastinya membuat portofolio kamu makin happy cuan!